Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa, 12 Mei 2026. Rancangan Tuhan selalu baik. Kutipan diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sobat Katolikana, bulan lalu saya mengambil rapor anak bungsu saya. Sebagai anak paling kecil di rumah, ia cenderung manja dan kolokan. Hal itu mengkhawatirkan saya, kalau sikap tersebut juga terbawa ke lingkungan sekolah. Dengan rasa penasaran, saya pun bertanya kepada gurunya. Di luar dugaan, justru pujian yang saya terima. Wali kelas mengatakan bahwa anak saya sangat mandiri dan bertanggung jawab, bahkan menjadi contoh bagi teman-temannya. Pengalaman sederhana ini mengingatkan saya bahwa seringkali seseorang justru bertumbuh dalam ketidaknyamanan. Seorang anak dalam situasi tanpa orang tua akan belajar mengambil keputusan, berani menghadapi tantangan, dan perlahan menjadi dewasa. Dalam situasi terpisah itu pula, saya belajar menghargai kehadiran orang tua. Nasihat mereka terngiang kembali, dan nilai-nilai yang mereka tanamkan menjadi pegangan saat kita menghadapi kesulitan. Sobat Katolikana, menjelang penderitaannya, Yesus memahami bahwa para murid akan merasa kehilangan saat Ia pergi. Oleh karena itu, Ia menyampaikan pesan ini untuk meneguhkan hati mereka. Kepergiannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Dengan kembali kepada Bapa, Yesus membuka jalan bagi hadirnya Roh Kudus di tengah dunia. Melalui Roh Kudus, Allah hidup di dalam hati manusia. Kehadiran Allah secara intim kini bisa dirasakan setiap saat, tidak lagi dibatasi oleh kehadiran fisik Yesus. Roh Kudus menjadi tuntunan batin yang hidup. Ia menolong kita memahami kehendak Allah, menegur ketika saya menyimpang, dan mengarahkan saya kembali kepada jalan kebenaran. Sabda Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk menyadari peran Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus bukan hanya penghibur, tetapi juga pembimbing yang menyikapkan dosa, menunjukkan kebenaran, dan mengingatkan akan konsekuensi dari setiap pilihan. Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan yang tampak wajar, padahal perlahan menjauhkan kita dari Tuhan. Dalam situasi seperti itulah, Roh Kudus bekerja secara halus, namun tegas, untuk menyadarkan dan menuntun kita kembali.
Roh Kudus pula yang menuntun Santo Germanos dari Konstantinopel yang kita peringati hari ini. Santo Germanos membiarkan dirinya disadarkan, dibimbing, dan diteguhkan oleh Roh Kudus dalam kebenaran untuk mempertahankan imannya melalui penghormatan kepada gambar-gambar kudus, meskipun harus kehilangan jabatan dan mengalami penderitaan. Seperti Santo Germanos, kita pun dipanggil bukan hanya untuk mengetahui kebenaran, tetapi juga untuk menghidupinya. Tanda-tanda iman yang kita miliki hendaknya tidak berhenti sebagai simbol semata, melainkan menjadi sarana yang menuntun kita semakin dekat dengan Allah yang hidup. Roh Kudus senantiasa berbicara dalam hati kita. Ia mengajar kita untuk memilih yang benar, meskipun tidak selalu mudah. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan dan mengikuti tuntunannya? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Engkaulah pelita bagiku menuju kesadaran yang sejati. Terangilah hatiku agar mampu menyadari dosaku, mengenal kebenaran-Mu, dan setia berjalan di jalan-Mu. Teguhkanlah imanku agar tidak goyah dalam menghadapi tekanan hidup. Mampukan aku untuk selalu mendengarkan suara-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu, seperti teladan yang telah diberikan oleh Santo Germanos dari Konstantinopel. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.